Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigo Didatama dengan NIM 2405101077 dan teman saya di sini. Kami akan mengerjakan project UAS struktur data dengan judul QA. Pertama-tama mari kita mulai.
Oke, izinkan saya untuk melanjutkan codingan yang telah dibuat dari rekan saya yaitu Mas Piko. Jadi kelihatannya Mas Piko telah mengerjakan codingannya sampai titik izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah share screen dan saya akan membuka devg-nya. Tadi kelihatannya Mas Piko telah mengerjakannya sampai akan masuk ke dalam program utamanya. Jadi saya tinggal melanjutkan stepnya saja, yaitu int main buat kurung awal. Nah, di sini saya akan menggunakan satu variabel, yaitu untuk di sini rencana kami di dalam program ini, kami ingin membuat sebuah main menu. Jadi di main menu itu kita harus memiliki satu variabel untuk menyimpan pilihan apa yang telah diinput oleh user tersebut. Otomatis kita membutuhkan satu variabel. Di sini saya menggunakan tipe variabelnya yaitu int. Saya beri nama pilihan titik koma, dan di sini saya akan menggunakan pengulangan dual, karena pengulangan dual itu lebih mudah untuk digunakan. Jadi langsung saja saya ketik maaf do awal. Nah, di sini kami menggunakan sistem CLS. Sistem CLS ini digunakan agar ketika user itu telah memilih suatu pilihan, maka menu yang telah dipilih user tersebut, menu sebelumnya itu dapat dihapus dan otomatis akan membuat tampilannya menjadi lebih bagus. Langsung saja ke desain untuk menu kita. Pertama, saya ingin menambahkan sebuah kelihatan seperti sebuah tabel. Dibuat seperti ini saja, titik koma, dan untuk menu pertamanya kami membuat menu sebelum menu utama kita membuat nama dari menu ini. Menu ini digunakan untuk apa? Ya. Di sini kami setuju untuk membuat sebuah program yang digunakan untuk sebuah rental PS, menu rental PS. Ya. Kita seperti ini akan terlihat sedikit lebih rapi. Kita handle agar kita dapat mengganti baris yang telah ada. Di sini kita menggunakan slot ini saja, lebih cepat.
kelihatan menjadi kotak tabel gitu ya. Gue harap ini menjadi lebih bagus. Ya, untuk ini baru masuk ke menu utamanya. Dan untuk menu pertamanya kami akan membuat menu untuk menambahkan data, pilihan menu untuk menambahkan data. Kita ketik satu saja dan menamakannya menambahkan data baru. Bahkan data terus seperti itu, dan kita jangan lupa karena kita ingin membuatnya rapi, kita buat tabel rapi untuk mengganti baris, handle, koma. Dan untuk menu kedua kami ingin membuatnya menjadi pilihannya menjadi menghapusnya saja, kan mengikuti apa yang telah dibuat Mas Piko tadi. Untuk yang kedua yaitu void untuk menghapus data yang telah kita masukkan. Jadi kita untuk menu keduanya juga menghapus saja, kan sama dengan apa yang telah dibuat Piko tadi, urut gitu. Untuk kedua kita namakan menghapus data pelanggan pertama, karena kita menggunakan UQ menambahkan data pelanggan. Lupa tabelnya, dan untuk mengganti baris. Untuk nomor 3 kita buat menjadi menu menampilkan dengan alasan yang sama seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu runtut seperti yang telah dibuat oleh Mas Piko. Ini menampilkan data dan untuk mengganti garis. Dan untuk menu keempat cukup saja kita langsung seperti dekat kita dapat keluar dari program ini, nggak memencet silang. Kita menggunakan kita harus menambahkan menu keluar agar user tahu jika mereka ingin keluar, mereka harus menekan nomor berapa. Dan selanjutnya kita sebagai kotakan ini kita CV-in saja dan lebih singkat. Dan yang terakhir kita harus membuat permintaan kepada user untuk memilih menu mana yang ingin dipilih oleh user tersebut. Kita sedikit lebih tengah, kelihatan sedikit lebih rapi. Pilih menu sesuai nomor. Oke, kita spasi agar lebih rapi. Di sini di sesudah terdapat sama dengan endel. Kita tidak endel karena setelah ini kita akan memasukkan data yang telah dimasukkan oleh user ini ke dalam variabel pilihan. Itu bernama data,
variabel sih mungkin. Maaf karena sudah lama nggak ngoding jadi sedikit lupa. Kemudian kita masukkan ke dalam pilihan. Iya ini ya pilihan. Masukkan dalam pilihan. Oke, terus selanjutnya kita beri sistem jelas juga agar ketika user telah memilih suatu menu yang sebelumnya akan otomatis terhapus oleh sistem agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita tinggal membuat pengulangannya, membuat program untuk ketika user menekan angka 1, 2, 3 atau 4, user akan otomatis menuju ke antara void menampilkan, void menghapus, atau void menambahkan, atau juga keluar dari program ini. Di sini saya menggunakan switch case agar karena switch case kan digunakan untuk sebuah program yang menjalankan angka 1, 2, 3, 4 lebih mudah lah untuk menggunakan switch case. Kita switch pilihan karena kita menggunakan variabel pilihan, kita men-switch pilihan ini gitu loh. Tolong awal untuk case pertama sama dengan untuk case pertama kan ketika user memilih angka 1 ya, case 1 ini user diharapkan dapat masuk ke dalam menu menambahkan data baru, dan menu menambahkan data baru itu telah dibuat oleh Mas Piko di void menambahkan. Jadi kita hanya harus membuat jika user memilih angka 1, user secara otomatis akan masuk ke void menambahkan, koma, dan jangan lupa tiap case kita harus klik titik koma. Dan untuk case yang kedua seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan untuk case yang kedua dalam menu kita ingin user masuk ke dalam menambahkan, maaf salah tulis, menghapus data pelanggan pertama. Di switch kedua, user diharapkan dapat masuk ke dalam program untuk menghapus suatu data yang telah dimasukkan oleh user program yang pertama. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan pemrograman QQ yang memiliki arti di mana data yang akan diproses pertama adalah data yang pertama kali kita masukkan. Otomatis jika kita menghapus data, maka data yang kita masukkan pertama akan terlebih dulu terhapus oleh program ini. Di sini untuk program menghapusnya diberi nama void menghapus oleh Mas Piko. Jadi kita tinggal tambahkan menghapus di sini. Nah, begini secara otomatis jika user memilih nomor 2, secara otomatis sistem akan membuat user masuk ke menu menghapus. Dan untuk yang case ketiga adalah untuk menampilkan semua data. Untuk menampilkan semua data ini telah dibuat oleh Mas Piko dengan nama void, yaitu menampilkan. Kita cukup
copy saja dan masukkan ke dalam case yang ketiga, membuat titik komanya dan titik koma. Dan untuk yang case keempat, adalah jika user ingin keluar dari program ini. Tulis case keempat dengan ketika user memilih case keempat ini, secara otomatis program akan keluar. Nanti saya berikan switch wheelnya di bawah, kita runtut saja, jangan loncat-loncat. Dan ketika user telah memilih angka 4, saya ingin user itu tahu jika dia telah keluar dari program dengan menambahkan sebuah kata-kata, kalimat. Kita buatnya menjadi di dalam tabel juga agar terlihat lebih rapi. Checkout program selesai. Oh, kita lupa untuk menambahkan tabel di lupa handle-nya untuk baris. Oke, seharusnya ini cukup bagus, cukup rapi ya, tanpa break. Koma. Untuk case kelima ini ditujukan untuk jika user itu salah memasukkan sebuah inputan. Siap. Di sini saya juga ingin membuatnya menjadi sebuah tabel agar terlihat lebih rapi. Panjang saja untuk kita lupa handle-nya. Handle titik koma. Maaf, wheeling saya pulang dan biar pilihan tidak berarti buat target rapi yang oke, jangan lupa handle ya, ganti baris handle koma. Copy saja ya, tabel atas untuk garis yang di atas. Oke, nah terlihat lebih rapi. Jangan lupa setiap ini nggak usah diklik ya. Sebelum ketika user salah memasukkan inputan, otomatis user akan berpindah main menu. Jadi ketika kita menggunakan sistem CRS ini, ketika kita pindah dari main menu ini, secara otomatis sistem akan menghapus menu yang sebelumnya. Jadi jika kita tidak menambahkan di sini sistem pause, maka kemungkinan besar si user tidak akan bisa membaca suatu hal yang telah saya tuliskan di case yang kelima. Case kelima ini case kelima ya, harusnya default ya, agar maaf default. Nah, dengan default, ketika user memasukkan semua angka selain angka ini, maka sistem secara otomatis akan mencetak menu yang telah saya buat di sini, di checkout ini.
Dan ketika kita berpindah menu, kita menghapusnya tadi menggunakan sistem CLS, maka kemungkinan besar jika kita tidak menambahkan suatu program yaitu sistem pause di sini, maka kemungkinan user tidak akan dapat membaca apa yang telah saya tuliskan di sini. Maka di sini kita akan menambahkannya sistem pause. Kita lupa menambahkan astagfirullah. Jangan lupa ketiknya ya, ketik. Oke, jangan lupa kita tambahkan will-nya di sini ya. Will pilihan tidak sama dengan Pak. Kenapa kok tidak sama dengan Pak? Kenapa tidak yang lain? Karena kita balik logika kita. Ketika kita memilih angka 4, maka diharapkan sistem ini akan selesai, ya kan? Di menu nomor 4 ini ya kan, angka nomor 4 ini diharapkan user dapat keluar dengan memencet si nomor 4 ini. Ketika user memencet nomor 4 ini, maka user diharapkan dapat keluar dari program yang telah saya buat. Maka pengulangan yang telah saya buat di sini ya kan, pengulangan di sini diharapkan akan berhenti ketika user memencet angka 4. Will switch ini akan bekerja ketika pilihan adalah 4, dan jika tidak sama dengan 4 maka user akan berputar di menu yang telah saya buat ini. Oke, jangan lupa untuk menghentikan programnya dengan menggunakan return annual. Mungkin sudah cukup rapi. Coba untuk apakah bisa. Saya telah membuat contekannya. Saya rekonin dapat. Coba saja. Ini nama coba. Apakah ini? Ada yang error. Oh, bil saya salah, maaf. Bil saya harusnya di sini. Iya kan? Apa? Iya. Ya, bukan. Bil saya salah. Kita tunggu. Nah, tapi kan tulisan manual PS-nya terlalu maju. Saya nggak mau, saya ingin terapi ya kan. Mungkin tuh ya, push. Saya coba jalankan. Nah, bagus. Kita coba untuk memilih program yang pertama, yaitu menambahkan data baru. Kita coba. Oke. Sekalian saja saya ingin menjelaskan codingan ini ya kan. Oke, codingan ini dibuat menggunakan C++, jadi otomatis kita membutuhkan IOStream. Umanip ini saya gunakan untuk mengatur spasi ini dengan menggunakan menggunakan tulisan ini SETW ini agar spasinya lebih mudah untuk kita masukkan dan akan terlihat lebih rapi. Dan untuk input JSTDRIB ini digunakan untuk ini menambahkan sistem pause dan sistem CLS. Itu untuk menghentikan, untuk sistem pause itu untuk menghentikan
menghentikan sejenak sebelum kita berganti main menu, maka kita akan berhenti di situ terlebih dahulu untuk dapat membaca dan melihat program tersebut. Terus sudah itu kita harus memencet tombol mana saja untuk keluar dari menu tersebut dan kembali ke main menu. Oke. Nah, di sini ukurannya saya buat 5 saja. Buat 5 akan nggak terlalu sedikit. Di sini saya menggunakan struct karena kita sekali menjalankan program kita bisa menambahkan nama, nomor, dan alamat sewa. Dengan struct kita akan bisa menyimpannya pada satu variabel yang sama. Namanya rental PS di sini, dan di sini kita ganti rental PS menjadi data. Jadi namanya adalah data. In front dari NTPS ini, di sini saya dan Mas Viko setuju untuk memilih QQ sebagai project UAS kami. Jadi kami menggunakan infront negatif 1 dan indeks negatif 1. Oh ya, penjelasan singkat tentang QQ secara garis besar, secara definisi adalah suatu program yang akan menjalankan atau membaca sebuah data. Itu adalah data mana yang pertama diinputkan adalah data mana yang akan diproses terlebih dahulu. Jadi kami memilih QQ tersebut karena dengan QQ tersebut akan lebih cocok untuk digunakan untuk melihat siapa yang datang lebih dulu. Ya, cocok digunakan untuk sebuah program yang digunakan di dalam sebuah toko, karena itu kan akan urut siapa yang datang terlebih dahulu sama siapa yang datang paling akhir. Kenapa negatif 1? Karena kan secara makna, secara dulu program int data variabel ini ada variabel int itu dimulai dari 0 sampai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi jika kita menginginkan data int ini kosong, benar-benar kosong, maka kita membutuhkan nomor selain 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi di sini kita menggunakan negatif 1. Jujur saja di sini saya mencarinya di beberapa postingan di Google, karena sebelumnya saya tidak benar-benar paham tentang QQ ini. Jadi setelah saya cari-cari, ternyata dengan menggunakan negatif 1 maka sistem bisa mendeteksi jika data tersebut masih kosong. Karena jika kita menggunakan 0, sistem akan mendeteksinya itu adalah ada isinya, tidak kosong gitu. Di sini kita menggunakan blue kosong. Blue kosong ini digunakan untuk mendeteksi apakah si program ini masih kosong atau telah diisi. Blue kosong ini menggunakan front jika front ini bernilai negatif 1. Ini kepala. Oh iya, ini front itu kepalanya dan ini backnya itu adalah ekornya. Oke. Dan seperti yang telah dijelaskan Bu Yesi, jika front deteksi adalah negatif 1, kepalanya masih di negatif 1, maka si sistem diharapkan sistem mendeteksinya menjadi sebuah program yang kosong, atau front lebih besar daripada back. Itu sistem diharapkan dapat mendeteksi jika data program tersebut masih kosong. Dan untuk bool penuh ini untuk diharapkan sistem harus mendeteksi jika
data yang telah kita masukkan itu telah penuh, programnya telah penuh dan tidak bisa memasukkannya lagi. Di sini kita menggunakan back, kita menggunakan ekornya. Program sistem biarkan dapat membaca program ini penuh ketika back itu sama dengan ukuran -1. Ukuran -1 adalah ukurannya 5, yaitu -1. Karena kan secara hitungan ketika kita berada pada 4, maka ekornya adalah 5. Nah, ketika kita berada di 4 itu dan data kelimanya sudah ada dan menjadi sebuah ekornya, maka diharapkan sistem dapat mendeteksi jika program ini sudah penuh. Itu langsung saja masuk ke void menambahkan ini. Void menambahkan ini tadi kan digunakan untuk menambahkan data baru kan. Ini sekali sebelum kita masuk data baru, kami membuat sebuah pilihan apakah user ingin memasukkan data satu pelanggan atau langsung beberapa pelanggan, agar lebih mudah. Kan terkadang ketika kita di rental PS kita datang dengan teman-teman kita dan tidak hanya kita yang main, mungkin teman kita juga akan main juga, maka si user ini nggak usah bolak-balik ke main menu, cukup berapa sekali pelanggan datang itu berapa orang, maka kita bisa memasukkannya di sini. Ini for untuk pengulangan kita. For ini for INTI kita menggunakan variabel INT dan namanya adalah i sama dengan 1. Berarti ini dimulai dengan 1 ya, mulai 1 pengulangan saya mulai dari variabel angka 1 dan akan berakhir ketika kurang sama dengan jumlah pengulangan kita. Jika kita memasukkan 2, maka pengulangan ini akan berhenti ketika kita telah memasukkan 2 angka sama dengan lebih kecil sama dengan kita mulai dari plus karena kita menggunakan send. Ini jika data terdeteksi penuh yang telah kita buat di bool penuh ini, if penuh, sistem diharapkan dapat mencetak. Nah, ini langsung saja ke ini agar kita tahu jika program yang telah kita gunakan adalah programnya setelah penuh. Kita break dan kita secara otomatis kita akan kembali ke menu utama. Di sini in front, jika frontnya adalah negatif 1 sama dengan negatif 1, maka kita bisa memasukkan data, mencoba untuk memasukkan data tersebut, data-data yang baru ya kan. Coba tendel agar kelihatan lebih rapi, enggak dempet-dempetan dengan yang ini. Kita ini pelanggan yang keberapa yang kita masukkan tadi ya kan. Ini untuk penyewanya, dia penyewa, dan kita simpan di data di array back plus 1 kan. Tadi backnya kan -1 kan, jadi ini backnya plus 1, ekornya kita kompakkan lagi gitu di nama yang telah kita buat di depan tadi ini stringnya. Oke, untuk nomor kedua sama, yaitu nomor PS. Kita buat keywordnya, kita buat agar bisa paham jika kita harus mengisi nomor PS, kita simpan di data di back berapa, dan kita simpan di variabel nomor PS. Nah, ini jamnya sama ini back plus sama ini pengulangan ini akan terus bertambah 0 1 1
2, 3, seberapa kali pengulangan ini akan terjadi. Ini sistem pause ini agar ketika kita coba dulu saja ya sekalian. Sudah ada, maaf, kita kan sudah memilih menu pertama di sini. Jadi kita ingin si user ingin memasukkan berapa pelanggan, kita coba 2 pelanggan ya, nama, voucher, dan nomor passnya mungkin 1 jam. Dan untuk pelanggan yang kedua itu Viko, nomor pass nomor 2 sama sewa juga 2 jam mungkin itu. Nah ini press any key to continue ini ada ketika kita menambahkan sistem pause ini. Mungkin kita tutup dulu di sini. Nah, sistem pause ini ada ketika untuk melihat apakah data yang telah kita masukkan itu betul atau salah. Oke. Kita tidak langsung kembali ke main menu, tapi kita berhenti sejenak di program ini dengan menggunakan sistem pause. Oke. Dan ketika kita mencet apa saja di keyboard kita, maka kita akan kembali ke main menu. Oke. Kita ke void menampilkan dulu saja, terus kita terakhir menghapusnya dan keluar dari program. Di void menampilkan seperti yang telah saya jelaskan sama dengan void menambahkan tadi. Void menampilkan ini seperti nama menampilkan, kan mudah dimengerti oleh programmer awam yang tidak tahu ini itu apa, untuk apa gitu. Ini jelas yang menampilkan, ini menu untuk menampilkan gitu. Jika kosong, jika kita belum memasukkan suatu data, maka sistem diharapkan dapat men-check out ini tabel ini, check out kosong, data kosong ini. Dan jika data kita kosong, maka sistem diharapkan dapat menjalankan program ini. Ini tabelnya akan lebih rapi, dan ini pengulangannya untuk memunculkan data-data mana saja yang telah kita inputkan tadi dan di menambahkan. Oke, INTI sama dengan from, kita mulai dari front ke berapa ini, terus kita akhiri dengan back berapa. Kita kan memasukkan dia, ini kan back kan, ke data terakhir gitu. Kita berhenti di data terakhir, dan ini betul masih ending. Kita check out, ini bentuk tabelnya, bukan sampingan atau apa ya. Ini untuk angkanya, dan ini untuk tampilannya. Kita akan men-check out data nama terlebih dahulu, terus kita dipenggal oleh sebuah garis, terus nomor PS nya berapa, terus dipenggal oleh garis lagi, terus terakhir menampilkan suatu jamnya. Oke, kita lihat saja ke dalam codingannya. Nah, di sini ketika kita ingin menampilkan data, kita semua tahu kami telah menambahkannya di case yang ketiga. Ketika kita memencet angka 3, kita akan masuk ke dalam menu menampilkan data. Bagus banget ya. Nah, ya seperti yang telah kita coding di sini, seperti yang di-coding oleh Mas Viko, tampilannya menjadi seperti ini. Dan seperti yang saya jelaskan. Di sini juga ada sistem pause agar kita dapat berhenti sejenak di sini dan membacanya, tidak langsung kembali ke main menu. Oke, kembali. Terakhir, codingan terakhir adalah void untuk menghapusnya. Oh iya, ini kan menggunakan Viko secara otomatis kita membaca datanya. Data mana yang pertama kali kita inputkan adalah data mana yang akan pertama kali keluar.
Nah, kita tadi menambahkan data Roger Elvis Biko kan, jadi Roger akan lebih dahulu diproses daripada data milik Mas Biko. Dan untuk default menghapusnya, dan menghapus seperti menandakan tadi, jika ini terdeteksi kosong maka ini deteksi kosong, ini menggunakan blue kosong ini, maka secara otomatis sistem diharapkan dapat menampilkan menu ini, tampilan ini. Jika tidak, maka sistem diharapkan dapat menjalankan program ini. Program untuk menghapus langgan. Oke. Ini udah gini ya, buka teras di sini gini ya. Maaf. Oke, untuk program menghapus ini, menghapus pelanggan, data keberapa, menggunakan frontnya plus, tapi ascending, sama seperti yang ini tadi. Ini kan juga front kan. Oh, ini menggunakan i, ya ini menggunakan i. Ini menggunakan front. Ini program menghapus lah. Plus, lalu bertambah, shading, dan sistem pause seperti yang telah saya jelaskan tadi. Untuk contoh penerapannya seperti ini. Oke, setelah kita menghapusnya, memilih nomor 2, maka di file menghapus ini kan sudah saya jelaskan. Jika saya masuk dalam dashboard 2, maka ketika kita mencet nomor 2, maka sistem akan dapat masuk ke menu menghapus pelanggan ini. Ini ada peringatannya, ada ketentuannya jika data ini telah terhapus gitu. Menghapus pelanggan nama Roger, nomor PS1, selama sewa 1 jam, dan menggunakan sistem pause, maka kita akan dapat membacanya, tidak langsung kembali ke menu utama. Dan ketika kita memencet tombol apa saja, maka kita akan kembali ke menu utamanya. Dan ketika kita ingin menampilkannya, maka kita hilang. Sekarang Mas Biko menjadi pelanggannya, hanya Mas Biko saja. Kenapa? Karena ini semua adalah view, maka data pertama yang masuk adalah data pertama yang akan diproses. Maka Mas Roger diproses terlebih dahulu sebelum Mas Biko. Oke, dan jika kita menghapus data Mas Biko juga, seperti yang tadi, perikatan yang tadi, ketika kita ingin menambahkan data, menghapusnya lagi, kan data ini kosong, kita coba apakah ini terdeteksi kosong atau tidak ya. Memastikan datanya kosong, kan secara otomatis menampilkan jika data ini adalah kosong. Kenapa bisa? Karena dengan bool kosong ini, kita dapat sistem diharapkan mendeteksi jika data itu kosong, dan jika data itu kosong maka kita akan menampilkan menu ini. Oke, di coding yang telah dibuat Mas Biko berjalan. Dan untuk menampilkan data apakah cukup berjalan? Ya, cukup berjalan, data kosong. Dan terakhir mungkin kita mencoba ketika kita membuat data itu menjadi data yang penuh, apakah ini akan me-out ini data penuh, data terakhir tidak bisa dimasukkan ini. Kita coba sudah saya jalankan. Kita coba untuk menambahkan data baru sebesar 6 ya. Tadi kita akan membuatnya ukurannya adalah 5, jadi kita hanya bisa memasukkan 5 data, tidak bisa lebih. Tuh, ya kita masukkan 6, kita bisa, tapi kita lihat dulu saja. Cek pakai S1, nama 1, kedua, ketiga, kenapa kita ke bawah lagi kan?
apa datanya langsung penuh. Oh, berarti secara berarti ya, tidak benar-benar terhapus, tapi tampilannya terhapus, tapi datanya itu masih ada di program ini. Oh, jujur saja ini saya baru tahu ini. Kan seperti yang kita ingat tadi, kita memasukkan dua data tadi dan kita mencoba untuk menghapusnya. Yang kita hapus adalah tampilannya saja, tidak menghapus secara benar-benar menghapus. Oh, ya sekalian kita akan mencontohkan jika kita ingin keluar. Saya akan mencobanya lagi nanti setelah kita keluar dari setelah kita keluar dari program ini. Kan ketika kita ingin keluar adalah pilihan keempat, dan pengulangan ini akan berhenti ketika kita memilih angka 4. Selain angka 4 akan diulang. Jadi kita coba saja memilih angka 4 langsung keluar. Ya, program langsung keluar. Sebenarnya kita nggak langsung keluar kan, ada checkout. Jadi checkoutnya harus ada break. Nggak pause terlebih dahulu ya. Saya gunakan sistem pause terlebih dahulu. Apakah akan pause terlebih dahulu, apakah langsung akan keluar? Ya, maaf tadi saya lupa menambahkan break. Continue. Iya. Di sini ketika user memilih angka 4, maka akan tercekot ini terlebih dahulu sebelum program keluar, karena saya tambahkan sistem pause di sini. Jadi user akan dapat membaca terlebih dahulu sebelum langsung keluar dari program. Oke, itu selanjutnya kita akan mencoba memasukkan 5 data. Ya tadi ada keterangannya harusnya ya. Menambahkan data 6 1 cek 2 cek 3 cek 4 cek 5 langsung keluar. Nggak ada pause-nya ya. Jadi kita mencoba untuk membuat. Ada keterangan data penuh, data terakhir tidak dimasukkan. Oke, jadi codingan ini berjalan. Tapi kan ada codingan penuh ini berjalan. Tapi kayak gitu ya. Jadi mungkin itu semua yang dapat kami jelaskan tentang program yang telah kami buat. Jadi kami membuat kita konflik dulu saja ya, keluar proses saya. Oke. Langsung begini ya. Mungkin itu semua yang dapat kami jelaskan tentang program kami. Kami di sini membuat sebuah program untuk digunakan di sebuah rental PS dan menggunakan program QQ yang memiliki definisi sebagai data mana yang pertama kali dimasukkan adalah data mana yang akan diproses lebih dahulu. Dan mungkin cukup sekian UAS untuk struktur data yang dapat kami sampaikan. Dan jika ada kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rasul Nugraha dan saya Viko Dihatama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like and subscribe.
dan lihat video yang lain tuh, lihat video yang lain, tolong. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.